Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ascar ya. Kalau belum tahu, saya bekerja di Bank Indonesia, tapi sudah pensiun, tapi di akhir lagi. Saya dari semenjak pulang sekolah itu urusannya semua tentang Islamic Economic and Finance. Salah satunya moneter Islam, karena memang nggak ada orang yang peduli dengan moneter Islam kecuali orang yang bekerja di bank sentral. Para peneliti biasanya kurang tertarik dengan moneter Islam karena apa? Karena ya pertama memang bukan benar-benar bidang dia. Kedua, kalaupun nanti meneliti tentang moneter, itu citasinya sedikit, padahal dosen butuh citasi banyak, sehingga biasanya dosen itu menulis penelitian yang di luar moneter, karena moneter itu memang urusannya bank sentral. Maka kalau kita lihat literatur tentang moneter Islam di dunia, bisa dihitung. Perkembangannya juga bisa kita mudah sekali kita karena cuma sedikit. Misalnya nih, buku tentang moneter Islam ada banyak atau ada sedikit atau ada berapa? Yang kalian tahu apa buku moneter Islam? Umar Sapra. Judulnya apa? Judul aslinya apa? Judulnya Towards a Just Monetary System. Itu buku tahun 82 atau 83. Itu sampai sekarang tidak ada lagi yang nulis. Coba. Jadi gimana ada perkembangan keilmuan moneter Islam karena nggak ada yang nulis. Yang peduli juga nggak terlalu banyak. Gitu ya. Jadi sangat sedikit tulisan tentang moneter Islam. Ya. Nah, terus juga yang ingin saya sampaikan, sebetulnya moneter Islam itu ada atau tidak? Siapa yang mau mencoba menjawab? Moneter Islam itu sesungguhnya ada atau tidak? Coba aja jawab. Menurut kalian gimana? Moneter Islam itu ada atau tidak? Ada, tapi kurang. Ada tapi kurang. Itu banyak membahas tentang fiskal. Nah, terus ada kenapa ada? Kalau ada kenapa ada? Ada apa ya? Ya kenapa ada? Nah, mungkin kejenuhan mungkin karena instrumen yang digunakan itu ya seperti suku bunga, cuma suku bunga. Banyak perkembangan lagi. Nah, jadi ya, kalau kita mundur, sebetulnya bahkan moneter konvensional juga tidak ada sebetulnya. Ada moneter konvensional itu karena apa? Karena ada fiat money. Ya, karena ada fiat money. Karena ada fractional reserve banking system. Maka ada lembaga yang harus ngatur. Maka ada bank sentral. Nah sekarang dalam Islam padahal uang juga bukan uang kertas, ya kan? Tapi ekonomi keuangan Islam revive kembali, muncul kembali di tahun sekitar 60-70-an, di mana kondisinya sudah konvensional sudah menguasai, uangnya sudah uang kertas semua, gitu kan? Muncul lembaga keuangan Islam juga pakai uang kertas, muncul bank syariah, bahkan sistemnya ikut-ikutan bank konvensional pakai fractional reserve banking system. Pertama, fractional reserve banking system tahu nggak?
Kalau belum tahu saya terangkan. Kalau sudah tahu tidak saya terangkan. Belum. Ya ya. Ya, ini terkait nih. Ya, terkait ya. Jadi, nah ini kita runtut dulu ya. Pertama karena uang, terus nanti berikutnya baru karena fractional reserve banking system. Uang, nah ini kita mau bicara khususnya topik hari ini sebenarnya uang. Belum sampai fractional sebetulnya, baru tentang masalah uang. Nah, ini uang ini, sejarah uang ini penting kita ketahui supaya kita tahu persis. Tadi yang saya sebut sebetulnya dalam Islam itu nggak ada moneter, bahkan di konvensional juga sebenarnya tidak ada moneter. Ya, ketika uang itu masih dalam bentuk uang intrinsik itu emas, perak, ya. Kan emas perak dalam Islam juga ngikutin zaman sebelumnya, ya kan? Emas dulu dari denarius dari Bizantium, dirham dari Persia. Cuman karena itu intrinsik, jadi bayangan saya itu begini: sistem uang yang lama ini, walaupun konvensional, dia tetap uang yang mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Bayangan saya nih, bayangan saya. Maka itu diadopsi juga dalam Islam karena itu uang yang disebut oleh Capra tadi, uang yang adil, just. Uang adil itu uang yang tidak mendolimi siapa-siapa. Ya. Terus emang uang selain emas perak mendolimi? Mendolimi nggak uang kertas? Ya nanti ceritanya. Nanti ceritanya ya. Jadi kalau uangnya just, makanya itu bukunya Umar Sarut itu towards, menuju a just monetary system, menuju sistem moneter yang adil. Itu judul bukunya seperti itu. Karena sekarang sudah nggak adil lagi karena pakai tadi ada uang kertas, ada fractional yang tidak adil. Nah, itu memang sangat terkait dengan sejarah uang sendiri, gitu ya. Dulu sebelum Islam uang sudah ada, uangnya emas, uangnya perak, ada namanya denarius. Akhirnya terus dalam Islam namakan dinar. Ada dirham dari Persia, ya. Kemudian diadop sama Islam. Nah, kalau kita lihat sejarah uang dalam Islam, ini ada macam-macam nih, ya, ada bermacam-macam, ya. Oke, ini uang itu fungsinya ya medium of exchange, measure of value, standard of deferred payment, store of value. Ini kalau kita ukur dengan uang sekarang, itu banyak yang tidak memenuhi syarat. Contohnya misalnya uang itu sebagai a store of value. Store of value itu apa? Penyimpan nilai. Kita punya uang 1 juta sekarang, kita simpen 10 tahun lagi baru kita pakai. Kalau sekarang 1 juta mungkin dapat apa, 10 tahun lagi nanti dapat apa? Sama nggak dapatnya? Tidak. Berarti dia tidak bisa menyimpan nilai kan? Nurun terus tuh nilainya. Berarti kan itu dia berarti tidak eligible digunakan sebagai uang sebetulnya, uang kertas itu. Yang bisa sebagai store of value, ya tadi yang benar-benar ada nilainya di dalamnya. Emas perak tadi, ya, emas perak tadi. Nah, oke, ya. Nah, dalam Islam memang uang yang ada dalam Quran, dalam hadis itu emas dan perak itu ada beberapa ayat dan hadis. Nah, kata Imam Ghazali, money as mirror. Dia itu mencerminkan dari suatu produk, suatu komoditas. Gitu.
Nah, kalau Aristotle itu lain lagi. One piece of money cannot bring forth another. Artinya uang tidak bisa beranak sendiri. Kalau sekarang bisa, dengan suku bunga itu kan didiemin aja beranak sendiri kan. Nah, ini juga sudah nggak berlaku. Kalau Aristotle karena dia ada di zaman dahulu yang masih menggunakan uang intrinsik, dia bisa bilang begitu. Nah, yang tidak boleh dalam tentang uang tuh tidak boleh kita uang dikumpulin terus tidak digunakan, itu nggak boleh. Karena dalam Islam itu sebenarnya uang itu public goods, sebenarnya harus selalu beredar. Nah terus nanti kenapa akhirnya ada uang kertas itu karena ada debasement of money, penurunan nilai uang. Ada yang kadar emasnya dikurangi, ada yang gram-gramannya dikurangi, ada yang perak dikurangi, ya, sehingga dia namanya debasement of money. Nah, sebenarnya yang ingin saya terangkan sebenarnya ini, uang-uang dari dulu itu kayak apa sih? Ya, ada gold dinar di zaman Bizantium, ada dirham di Persia, terus ada juga fulus. Nah, jadi kalau uang itu perlu kita bedakan dua kelompok besar. Satu namanya uang yang resmi, ya. Terus satu lagi namanya complementary currency, uang komplementer, tambahan. Nah, uang komplement itu fulus itu tadi. Fulus itu yang asli adalah dinar dirham, tapi komplemennya fulus, koin. Nanti di dalam pembahasan yang lebih kontemporer, nanti ada tulisannya Imran Hussein bilang bahwa semua barang ribawi itu bisa jadi uang komplementer selain yang dinar dan dirham. Karena ada disebutkan barang-barang ribawi, ada kurma, jawawut, garam. Nah, itu adalah contoh-contoh dari barang-barang ribawi yang bisa dijadikan uang komplementer. Terus kalau Imran Hussein lebih jauh lagi bilang, sebetulnya bukan itu saja, tapi semua barang yang banyak di suatu daerah. Kalau di Timur Tengah karena yang banyak kurma bisa jadi uang komplementer. Terus kalau di Indonesia, beliau bilang, saya lihat di Indonesia, saya lihat banyak sekali sawah padi maksudnya. Nah, maka beras itu bisa dijadikan uang komplementer menurut dia, termasuk dalam definisi itu, ya. Nah, uang dinar, nah ini juga ada dua nih ukuran. Ada yang bilang 4,25, ada yang bilang 4,5. Awalnya 4,5. Tapi ketika zaman ini yang di satunya ini, ketika zaman nanti ada di sini di satunya, di zaman nah ini, jadi di zaman Khalifah Marwan bin Hakam itu dinar yang dari Bizantium kan mau disamakan, dibikin cap ini dinar Islam gitu kan. Nah, ternyata beratnya macam-macam, berkisar antara 4,25 sampai 4,5 tadi, enggak selalu sama. Maka distandarkan yang Islam ini 4,25 terus dikasih cap juga. Gitu. Nah, sehingga yang sekarang ini yang umum itu 4,25, tapi sebelumnya agak sedikit bervariasi. Ya. Kalau dirham 2,975 dari nggak ada perubahan. Ya. Nah, ini sebenarnya nih sejarah uang, ya. Intinya uang dulu bentuknya logam, ya, khususnya logam mulia, tapi bentuknya bisa macam-macam.
Bisa batangan, bisa butiran, bisa cincin dan sebagainya. Ini dalam hal bentuk saja nih ya. Terus jadilah koin abad 7 sebelum Masehi. Nah, koin Lydia namanya. Kemudian ada kemudian emas. Kemudian ada macam-macam nih, perak dan seterusnya ya, macam-macam jenisnya hingga kalau kita bicara sampai ke zaman sebelum Islam yang sudah mulai ada Rasulullah SAW, itu mulai dua yang pokok itu tadi, yang dari Bizantium denarius, dan yang dari Persia itu dirham, kira-kira gitu ya. Ini sejarah sampai jauh sekali, ini nanti dibaca aja sendiri. Nah, ini kira-kira rangkumannya gitu ya. Ketika masih sebelum Islam, tadi kan ada dinar emas, ada dirham perak. Sekarang kan orang suka bilang, kalau kembali ke emas perak, ya seneng dong yang punya tambang emas, tambang perak gitu kan. Nah, coba bayangkan zaman dulu, emang di Arab ada tambang emas, ada tambang perak? Nggak ada kan? Kok nggak masalah juga? Jadi yang penting sebenarnya bukan uangnya. Iya, uang penting, punya tambang emas, tambang perak juga penting, tapi tidak harus itu. Karena nyatanya dengan perdagangan, orang Quraisy pintar berdagang, dia berdagang ke Syam, berdagang ke Yaman, akhirnya mendapatkan emas dan perak itu juga. Artinya sebetulnya tidak valid kalau kasihan dong nanti negara yang tidak punya resources. Sebenarnya resources apa saja, karena itu bisa ditukar dengan emas perak juga kan. Nah gitu ya. Jadi uang dinar emas, dirham sudah digunakan sebelum di masa jahiliyah ya. Itu ada di surat Quraisy. Uang yang digunakan masing-masing masih dalam bentuk buntiran. Kemudian dinar yang Heraklius. Kemudian dirham di Bagli dari Persia. Nah, waktu masa kenabian, uang-uang ini diakui sebagai uang yang sah. Nah, sehingga uang dalam Islam, nah jadi ya dalam Islam itu sebenarnya nggak semuanya baru, sesuatu sebelumnya yang sudah ada, tapi kalau dia itu sesuai dengan ajaran Islamnya, ya diadop, gitu. Nggak semuanya terus semuanya ganti, semuanya berubah, nggak juga. Kalau memang sudah sesuai, ya digunakan. Salah satunya uang. Kalau bayangan saya, ini uang ini berasal dari nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi yang juga diturunkan oleh Allah juga, gitu kan. Nah, ini uang, ya. Nah, terus ada ini yang barang-barang ribawi, gandum, syair, kurma, itu masih boleh kan? Tapi harus spot dan sama timbangannya, nggak boleh dilebihkan. Misalnya gandum jelek 1 kilo ditukar gandum bagus 2 kilo, nggak boleh. Itu sudah dianggap riba. Harus dijual dulu gandumnya 1 kilo, dapat uang berapa, itu baru dibeliin gandum yang lain, kualitas lain 2 kilo. Nggak boleh langsung di barter seperti itu. Tapi kalau barang-barang bukan ribawi, nggak ada ketentuan ya. Nah, ini uang Abu Bakar itu paling tidak suka merubah apa yang ada di zaman Rasulullah SAW. Nggak pernah merubah dia tetap aja berlaku itu. Yang lain juga Abu Bakar nggak merubah. Satu hal saja yang di Abu Bakar itu menginisiasi pengumpulan Al-Quran, itu saja, dan nggak selesai juga di zaman Abu Bakar, cuman diinisiasinya di zaman Abu Bakar.
Terawih enggak, Abu Bakar enggak menginisiasi terawih. Cuman itu aja ngumpulin Al-Quran. Nah terawih kan baru zaman Khalifah Umar. Nah kalau sisi uang di masa Umar menggunakan yang sama, tapi dia pernah, nah ini ya, pertama dia membuat uang itu diberi cap, bahwa ini uang Islam dicap, ada Bismillah, ada Alhamdulillah, Bismi Robbi, Muhammad Rasulullah. Kemudian beliau juga pernah punya ide untuk membuat uang dari kulit unta. Tapi kemudian dibatalkan, nggak jadi. Nah, tidak jadinya ini ditafsirkan oleh para ahli, para ulama, terus nanti para ekonom Islam berbeda-beda. Ada yang bilang berarti boleh. Nah, ya karena memang sudah tercetus kan. Nah, tapi nanti untanya habis. Nah, ada yang mengartikan berarti boleh uang, tidak harus dinar, tidak harus dirham. Itu. Ini termasuk peristiwa ini ditafsirkan bermacam-macam. Ya. Ada yang lain bilang, makanya dia nggak jadi karena memang itu sebetulnya bukan uang, maka dia nggak jadi. Nah, kan bisa saja ditafsirkan bermacam-macam gitu. Dengan satu statement yang sama dari Umar, saya mau bikin uang, berarti sebetulnya itu artinya uang komplementer. Itu yang paling menurut saya yang paling valid, karena dia ingin nambah uang dengan kulit onta. Itu bukan berarti dinar dirham diganti, bukan. Itu tetap ada karena langka tambah dari kulit onta, itu namanya uang komplementer. Seperti nanti berikut nanti ada fulus dari tembaga itu. Sebetulnya ini mirip seperti itu. Uang komplementer. Kalau uang komplementer memang nggak ada batasan harus pakai apa. Cuman memang uang komplementer harus uang recehan, bukan uang gede. Karena uang komplementer nanti dia bisa nilainya tidak intrinsik. Intrinsik dengan yang ekstrinsik bisa tidak sama. Nah kalau tidak sama berarti kan ada penambahan uang yang tidak sama dengan intrinsiknya. Maka pasti nanti ada inflasi. Maka yang dibolehkan itu uang komplementer itu direcehan saja. Recehan kecil-kecil, nggak terlalu banyak. Gitu. Maksudnya seperti itu. Ya. Tidak jadi. Ya. Utsman masih sama, cuman membubuhkan kata Allahu Akbar. Bani Umayyah masih mengikuti sebelumnya, uangnya masih dinar dirham tapi dibubuhi simbol-simbol Islam. Ya. Nah ini juga penting nih. Sebetulnya pembuatan uang dinar dirham itu tidak perlu otoritas. Tidak perlu otoritas. Yang penting adalah ada standar. Kalau dia bisa dikatakan uang, misalnya dibikin standar. Kalau 1 dinar itu adalah 4,25 gram 22 karat. Nah, itu standar. Siapapun membuat boleh. Gitu. Tapi nanti kan uangnya beda-beda, gambarnya beda-beda. Nah, itu yang membuat menyamakan itu nanti berikutnya nanti ada yang menyamakan, karena mungkin beratnya plus minus sama itu tadi 4,25 ya. Tapi tulisannya lain-lain, yang satu memang asli dari Bizantin. Nanti waktu sampai di Madinah oleh ini Utsman ditambahi kata-kata Allahu Akbar. Nanti tadi sebelumnya ditambahin kata-kata Bismillah apa itu oleh Umar, itu kan. Itu, tapi uangnya tetap itu, berat dan kadarnya itu sama. Gitu kan. Nah, ya. Jadi pembuatan uang itu sebenarnya bukan otoritas dari pemerintah. Ya. Gubernur daerah membuat uang khusus di wilayah masing-masing. Nah, ini artinya apa? Artinya tiap gubernur diberi
otoritas untuk membuat uang komplementer, uang receh, bukan uang utama. Uang utama tetap dinar dirham, ya, tapi uang komplementer boleh di masing-masing tempat. Nanti akhirnya kebanyakan pakainya tembaga, ya. Nah kemudian ini Abdul Malik bin Marwan ini kemudian membuat dinar emas dalam jumlah terbatas, kemudian diberi simbol-simbol tulisan yang seragam. Nah kira-kira gitu. Itu yang kemudian dikenal dengan ini Malik bin Marwan adalah dia yang membuat khalifah yang pertama kali membuat dinar emas Islam itu. Terus dia menstandarkan tadi beratnya agak ada perbedaan, kadar ada perbedaan, disamakan 4,25 gram gitu ya. Nah ketika Bani Umayyah, nah ini gubernur nih, kalau Hajjaj bin Yusuf ini dia gubernur, maka dia boleh membuat uang komplementer tadi tapi ini sebenarnya saya nggak tahu nih, dirham Baghli ini turunan dari dirham yang itu atau enggak ya, tapi ini maksudnya pasti adalah uang komplementer yang di luar dirham yang tadi yang 2,975 ya. Cuman mungkin nggak bisa ngasih namanya dirham Baghli itu. Abdullah bin Zubair karena dia mengangkat dirinya sebagai khalifah waktu itu, membuka nama Abdullah Amirul Mukminin. Mus'ab bin Zubair ketika menjadi gubernur membuat dirham khusus. Ini rata-rata gubernur karena dia diberi kekuasaan namanya mungkin dirham juga, atau tadi ada dirham Baghli, ada apa-apa, tapi itu semua adalah uang komplementer, bukan dirham yang 2,975 gram itu, bukan itu. Kalau itu tetap sama. Ini kemungkinan besar adalah yang lebih kecil, yang receh-recehan. Gitu ya. Abdul Malik bin Marwan lagi ini unifikasi mata uang di seluruh ya. Jadi standar sekarang setelah Abdul Malik bin Marwan semua uang distandarkan, sehingga kalau ada uang masuk dari dinar, dari Bizantin, dari mana-mana lah ya sekarang, kemudian dirham, semuanya dilebur, dicetak lagi sama gitu. Nah, makanya dia disebut khalifah yang menstandarkan dinar tadi ya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan membuat kebijakan untuk tidak menggunakan mata uang non-Islami dan memerintahkan pembuatan uang ini oleh institusi pemerintahan. Nah ini sehingga orang ini akhirnya jadi kayak sekarang ada uang Islam, ada uang bukan Islam, walaupun sama-sama emas bahannya sama-sama emas kan. Denarius yang dari Bizantin kan juga emas, ya kan? Cuma nanti dilebur oleh pemerintah dijadiin dinar dengan cap Islam tadi, gitu. Ya. Nah ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah-pemerintah Islam setelahnya. Ya. Abbasiyah nggak ada cerita. Utsmani, nah ini di Utsmani ini juga ada cerita. Tahun 781 Sultan Al-Zahir Burkuk membatalkan penggunaan uang perak campuran yang dibuat oleh Sultan sebelumnya. Nah, ini mulai debasement of money, mengurangi kadar, dicampur bahannya, itu kan mengurangi itu, ya. Tapi dibatalkan lagi. Tahun 1254 malah membuat uang kertas, namanya Al-Qaimah. Jadi sebenarnya yang pertama membuat uang kertas itu Utsmani. Nanti kalau kita lihat sejarah uang yang konvensional, itu uang pertama kertas itu di Inggris. Padahal di Islam pernah. Ya, pernah. Di Islam itu ada uang kertas namanya Al-Qaimah, dia berlaku 23 tahun.
Tapi namanya juga uang kertas, begitu dicetak kan dia menimbulkan inflasi. Selama 20 tahun otomatis inflasinya seberapa, itu luar biasa. Karena inflasi, kemudian uang ini dibekukan. Nah itu cara yang benar itu. Jadi sadar dia bahwa Al-Qaimah itu bukan uang yang benar, langsung dibatalkan. Kembali ke dinar dirham lagi. Walaupun maksudnya ini ada Al-Qaimah itu karena biasa pemerintah kalau udah mulai besar, APBN-nya gede, tapi pemasukan sedikit, pengeluaran banyak, bingung nyarinya, ini bikin uang fiat money lah kira-kira gitu ya, fiat money gitu. Nah kalau dalam Islam jelas karena itu memang bukan uang, tidak layak jadi uang, berhenti dia. Karena ternyata efeknya luar biasa, jadi inflasi, jadi krisis. Tapi kalau nanti kita cerita yang lebih ke sini, nanti yang di Inggris itu lain cerita nanti ya, lain cerita. Tahun 1278 uangnya ini dibukukan, benar-benar terlalu banyak, berakibat kehilangan masyarakat karena sebenarnya terjadi inflasi. Ya. Tarik, balik lagi seperti biasa. Nah, tapi tahun 1293 diperlukan lagi. Ya. Itu memang Utsmani sudah mulai menurun itu. Ya. Dia budgetnya itu selalu defisit. Bahkan Utsmani ini ada cerita dia pinjam juga ke kerajaan Inggris. Ini saat itu. Nah daripada pinjam terus bikin uang kertas. Ya. Memberlakukan secara paksa. Berlanjut hingga Utsmani jatuh. Ya itulah kalau menggunakan uang yang bukan sesungguhnya, ya. Dan ini kan nggak ada aturan sama sekali nih. Pokoknya bikin kertas, uang kertas dipakai untuk membiayai perang, untuk membiayai anggarannya pemerintah, kegiatan pemerintah, ya otomatis langsung jadi inflasi, ya. Nah, kemungkinan nanti kayak Inggris nanti pakai fiat money, belajar dari sini nih menurut saya. Ya. Nah, ini sejarah tahun-tahun. Nah, sekarang ke sini ke yang lebih recent. Tadi kan dalam Islam kan, tadi ada, yang ini sudah ada, yang ini sudah ada. Nih mulai yang di Inggris nih. Di Inggris abad ke-11. Inggris juga menggunakan dirham sebetulnya. Tapi dia sebut namanya dirham itu kan perak. Perak dalam bahasa Inggris itu sterling. Sterling namanya. Nah, makanya uang kerajaan Inggris namanya apa sekarang? Pound itu ukuran apa? Berat. Ukuran berat dari sterling. Nah, itulah pound sterling. Jadi dulunya tuh memang ya kayak dirham gitu. Itu ukurannya berat. 1 pound sterling. Gitu ya. Ukurannya ukuran berat. Nah, dulu pound awal-awal pound sterling itu 1 pound itu berapa gram ya? Saya kurang paham nih. Kira-kira sepertiga kiloan lah kalau nggak salah 1 pound itu, saya lupa berapa. 1 pound itu tadinya dibuat menjadi 240 silver pennies. Sampai tahun abad 17 nih, 1666, 1 pound tadi sterling tadi ternyata sudah dibuat menjadi 700 penny. Coba, berarti apa? Dikurangi kan? Beratnya dikurangi kan? Dikuranginya hampir nggak ada separohnya itu. Ya, malah hampir tinggal sepertiganya kali. Itu kan? Nah, itu yang namanya debasement of money. Nilainya digerogoti terus,
jadi kecil. Itu juga menyebabkan inflasi itu. Ya, pokoknya kalau nilai intrinsik tidak sama dengan ekstrinsik, itu ada penambahan uang. Yang untung siapa? Yang nyetak. Berarti yang dirugikan siapa? Yang pakai. Yang pakai siapa? Masyarakat. Berarti masyarakat yang rugi, kerajaan yang untung. Nah, kira-kira gitu. Karena kalau kerajaan meningkatkan pajak, nggak populer. Nah, mungkin pajaknya udah tinggi, terus gimana lagi mendapatkan menambah pendapatan? Ini caranya, debasement of currency. Itu yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Makanya pajak di Inggris kan sampai sekarang masih termasuk yang tertinggi. Termasuk yang tertinggi. Ya. Jadi 700. 1 pon tadinya cuma dibikin menjadi 240, lama-lama jadi 700. Terjadi debasement of currency. Karena terjadi debasement, nanti lama-lama akan jadinya itu krisis. Ini tadi sudah cerita ini dalam Islam tadi, Sultan Adhair Burkuk tadi yang membuat membuat fulus yang kemudian di cancel ya, karena menyebabkan hyperinflasi di sana karena terlalu banyak nah ini ada 2 ya. Tadi yang Burkuk tadi mengcancel, terus terjadi juga di Mesir. Kalau Mesir pakainya complementary currency-nya itu fulus dari tembaga. Tapi karena gubernur itu diberi kekuasaan mencetak complementary currency, walaupun receh, dia bikinnya banyak-banyak. Ya kan? Karena bikin banyak-banyak, jadilah inflasi, jadilah krisis. Hyperinflation di Mesir. Nah, sekarang ini cerita di Inggris. Nah, tadi kan kalau Inggris sukanya kan ngurangi kadar beratnya tadi kan. Nah, sekarang udah jadi kecil banget nih, mau dikecilin lagi susah gitu kan. Yang tadinya 240 1 pon, sekarang jadi 200, itu udah kecil itu. Udah nggak bisa lagi dikecilin lagi. Nah, mereka punya ide, saya nggak tahu nih, ini bayangan saya, ini idenya dari Al-Qaimah tadi. Bayangan saya ya. Tapi saya belum pernah nemu hubungannya ini dia ini dari mana nih ide ini. Tapi bayangan saya dari idenya tadi yang Al-Qaimah tadi di zaman Utsmani. Tapi terus di-cancel tadi. Nah, dia juga tahu, bayangan saya nih, dia tahu kalau tidak diatur nanti krisis kayak gitu, maka dia ngatur. Maka ada bank sentral. Ini mulainya nih. Nyetak uang kertas, tapi ada lembaga yang mengatur, ngontrol supaya tidak liar gitu, enggak mencetak banyak-banyak, enggak ada yang ngatur. Meskipun pemerintah diatur. Nah, maka didirikanlah Bank of England. Maka sebetulnya inilah yang namanya bank sentral pertama. Karena Inggris mencetak uang kertas, ya. Tapi ceritanya nih begini nih. Ceritanya agak beda dengan Al-Qaimah. Inggris nih mencetak uang kertasnya bilangnya gini. Saya sekarang bikin uang kertas, ya. Cuma emasnya saya simpen di Bank of England. Nah, dia bilangnya gitu. Ya. Bilangnya gitu. Saya menciptakan uang kertas, tapi nilai emas dan peraknya saya simpen di Bank of England. Berarti kan ini kayak uang kertas di backup oleh emas perak. Nilainya tetap, gitu kan? Nah, ini yang mencetak pemerintah, yang nyimpen pemerintah, yang ngawasi pemerintah juga. Jadi ini semuanya di pemerintah. Jadi kalau pemerintah melakukan kecurangan, tidak ada yang tahu juga, gitu kan? Nah, kelihatannya Inggris menciptakan uang kertasnya lebih banyak daripada backupnya.
Jadi tadinya misalnya dibilang 100% di backup. Kalau ngeluarin 1 pound sterling, ini ada benar-benar 1 pound sterling beras seberat 1 pound sterling seberat 1 pound disimpan di Bank of England. Tapi siapa yang tahu kalau dia nyetak 2 pound, sininya cuma 1 pound. Dia nyetak 10 pound, backupnya cuma 1 pound. Nggak ada yang tahu wong dia sendiri. Dia sendiri yang nyetak, dia juga yang ngawasin. Nggak ada yang tahu, masyarakat nggak tahu. Tapi yang tahu tiba-tiba krisis 1825. Nah itu ternyata ketahuanlah ternyata Bank of England ini sudah mencetak terlalu banyak uang kertas tanpa di backup oleh emas perak itu tadi. Jadilah krisis. Itulah krisis krisis moneter pertama, krisis uang. Sebenarnya bukan ini yang pertama. Yang pertama tadi Al-Qaimah itu juga sudah krisis. Tadi fulus itu juga krisis gitu kan. Cuman kalau dalam kekhalifahan Islam selalu dibalikan kembali kan. Hanya yang setelah yang Al-Qaimah tadi, karena Utsmani sudah benar-benar nggak punya cara lain untuk mendapatkan pendapatan itu, akhirnya dipaksa uang kertas kan, sampai dia hancur sendiri negaranya, sampai jatuh. Utsmani jatuh. Jadi salah satu penyebabnya pakai uang fiat money juga itu, gitu, ya. Apalagi nggak dikontrol, dia nggak bikin lembaga seperti Inggris ini ada kontrol pakai Bank of England ini, gitu. Akhirnya krisis lagi tahun 1837. Jadi memang kan di dalam konvensional kan memang nggak ada seperti dalam Islam, bahwa kalau bukan uangnya bukan uang intrinsik itu haram, itu kan nggak ada. Jadi mereka juga nggak menganggap itu sesuatu yang tidak boleh, walaupun dia sebenarnya tahu dia itu, kalau dalam moneter kan namanya ini kan dia mendapatkan keuntungan seigniorage, keuntungan dari pencetakan uang fiat. Tapi dia juga nggak punya cara lain untuk mendapatkan pemasukan negara. Mau naikin pajak lagi, pajaknya udah tinggi. Ya, satu-satunya cara ini dilanggengkan tapi diatur. Gitu. Nah, akhirnya tetap saja pakai uang kertas tapi diatur-atur. Ya. Kalau nanti kata-katanya Keynes kan gini nih. By this means, seigniorage, pencetakan uang kertas, government may secretly and unobserved confiscate the wealth of the people, and not one man in a million will detect the theft. Theftnya siapa? Ya pemerintah sendiri. Tapi kan orang nggak merasa diambil kan kekayaannya. Cuma dia, sekarang kok saya beli bakso tadinya 1.000 semangkok sekarang 2.000, gitu aja kan rasanya kan. Tapi nggak rasanya bahwa harta kita dirampok, diambil oleh pemerintah, kan nggak kerasa kan. Nggak kerasa kita sebenarnya bayar pajak lebih tinggi ke pemerintah kan, nggak kerasa kan. Nah itulah uang kertas. Maka rezim uang kertas ini sangat populer di mana-mana. Akhirnya semua orang pakai uang kertas. Karena itu tadi, daripada menaikkan pajak, mendingan nambahin aja uang kertas. Selesai. Yang diambil rakyat juga sebenarnya, cuman nggak kerasa, gitu kan? Nah itu, ya tadi sampai mana? Nah, tadi sampai Inggris ya. Nah Inggris ini krisis 1825, 1837, ya. Nah ini tadi sudah cerita Al-Qaimah sudah kan? Nah sebetulnya dengan model awal uang di Bank of England ini, fiat money di backup oleh emas, itu bagus tuh kalau memang ini dijalankan secara konsekuen, konsisten gitu ya. Ada lembaga yang membuat sama yang mengawasi harusnya beda, sehingga tetap terjaga kan.
oh ya benar, ini nambah uang 1 pound, memang ada 1 pound steril yang dijadikan reserve, gitu kan? Nah karena nggak ada pengawasnya atau dia sendiri juga pengawasnya, jadi ya udah dia, kita orang masyarakat nggak akan tahu seberapa pemerintah sudah mencetak uang kertas lebih banyak daripada reserve-nya, nggak ketahuan sama sekali. Ketahuannya setelah krisis. Ya. Nah, jadi uang kertas dengan standar emas ini bolak-balik terus nih setelah yang Inggris tadi. Akhirnya tahun 1915 gold standar ini benar-benar hancur, ya, hancur, ya. Nggak ada lagi sistem standar emas. Kemudian krisis saja tuh, krisis, Great Depression dan seterusnya. Perang dunia 1, 2 itu di sekitar antara 1915 ini sampai 1945. Ya, akhirnya selesai perang tahun 45. Ya. Nah, tapi itu di dalam di antara itu ini Amerika nih sekarang mulai. Amerika tahun 33. Nah, ini cerita ini aneh nih kalau dipikir-pikir. Ya. Pertama, di Amerika kan juga pakai uang emas. Ya. Pakai uang emas. Nah, tapi pada tahun 33 pemerintah bilang sekarang uangnya nggak pakai emas. Gitu. Tidak boleh dijadikan alat tukar. Gitu kan? Nah, apa gantinya? Pemerintah Amerika membuat uang kertas juga. Sehingga karena tidak diperbolehkan, masyarakat yang punya uang emas suruh menukar ke pemerintah, nanti dikasih uang kertasnya dolar. Gitu. Ya ini sebenarnya mirip kayak Inggris tadi, bikin uang kertas, backupnya emas gitu kan. Tapi sekarang emasnya yang sudah di tangan masyarakat, suruh dikembaliin ke pemerintah, nanti dikasih uang kertasnya. Nilainya, nah ini, dibilang di sini bahwa setiap 1 ons emas, nah 1 ons ini troy ons ini. Troy ons itu tidak benar-benar ons ya, tapi dia sekitar 0,31 ons. Troy ons. Itu dinilai $20. Jadi setiap 1 troy ons diserahkan ke pemerintah, orang tersebut dikasih $20 uang kertas. Ya. Nah, semua masyarakat nih, most American berbondong-bondong menukarkan emasnya menjadi uang kertas dolar tadi. Ya. Nah, masyarakat nggak tahu nih, ini Amerika punya trik, dia nggak tahu. Nah, ini tapi ini ya. But those who were aware of the rip off that was about to take place bought gold with their paper currency. Tapi kalau orang yang paham, uang kertas tadi dia belikan emas lagi. Ya. Kemudian mengirimkannya ke Swiss. ke bank-bank di Swiss. Ya. Nah, nanti ada cerita selanjutnya nih. Ya. Terus nih British government juga melakukan hal yang sama. They monetize gold coin in the same year seperti Amerika. They did so through the simple expedient of suspending the redeemable of the sterling paper pound into gold. Yang tadinya sebetulnya pound sterling kertas itu sebetulnya boleh ditukar sterling beneran, sekarang nggak boleh lagi. Jadi akhirnya sekarang uang kertas di Inggris itu kertas aja, nggak bisa lagi ditukar intrinsic money-nya, sterlingnya. Itu di tahun 33. Ya. Nah, terus Amerika lagi tadi, kan tadi emas suruh dibalikin ke pemerintah, dikasih setiap 1 pound dikasih $20. Ya.
Kemudian US government kemudian mendevaluasi uang kertas tadi yang dipegang. Yang $20 setiap 1 pound tadi didevaluasi. Didevaluasi 41%. Didevaluasi, kemudian tadi larangan tentang menggunakan gold dicabut lagi. American people rush back to exchange their paper currency ke gold. Ya. Sekarang masyarakatnya sudah pegang kertas, tadi uang kertas, karena sudah dicabut, balik lagi beli emas. Tapi kan uangnya sudah terdevaluasi 41%. Sekarang harga 1 ons emas, harga barunya jadi 35. Jadi waktu dia pertama ditukar dapat 20, sekarang kalau mau nuker untuk dapat 1 pound lagi dia harus bayar 35. Diambil pemerintah berapa tuh? $15. Itu liciknya pemerintah tuh, cara ngambil uang ke masyarakatnya kayak gitu tuh. Itu dolim ya. $35 per troy ounce. Nah, sehingga sebenarnya Amerika ini sudah ngerampok uangnya masyarakat 41% tadi. Tadinya nuker emas ditukar $20, sekarang boleh dibeli lagi, tapi belinya 35 loh, gimana sih? Berarti kan yang tadinya mungkin punya 100 troy ounce, sekarang tinggal berkurang 41%, mungkin tinggal 59 troy ounce saja, gitu kan? Nah itu yang terjadi. Nah, 2 tahun sebelumnya, tahun 31, British juga sama, didevaluasi 30%. Kalau Amerika 41%, kalau di Inggris 30%. Lama-lama jadi 40 juga. Prancis juga begitu. Lira juga didevaluasi sekitar 41. Swiss franc 30%, sama di mana-mana. Malah ini di Greece dan devaluasinya malah lebih tinggi lagi, 59%. Nah, maka ketika berakhir perang dunia, ya, ketika berakhir perang dunia, ini kok loncat ya, mana perang dunia? Nah, nanti ya. Ini nanti tahun 45 kan Amerika menang perang, ya kan? Amerika menang perang, sekarang Amerika lah superpower. Karena dia yang menang perang. Negara kalau menang perang gimana sih? Kalau dalam Islam yang menang perang dapat apa? Dapat ghanimah. Ya kan? Nah ini cara Amerika mendapatkan ghanimah tuh ini. Membuat sistem moneter internasional baru dunia. Ada World Bank, ada IMF kan? Nah, IMF, kemudian dibuatlah uang internasional, yaitu dolar. Jadi dolar Amerika sekarang tidak hanya untuk Amerika, tapi setelah perjanjian Bretton Woods itu tahun 45, uang dolar ini menjadi international currency, dipakai di seluruh dunia. Kalian jangan bikin uang ya saya aja. Nanti uang dolar ini, dolar US dollar ini, setiap, ini kalau sekarang ini harga baru tadi kan 35 kan, setiap 1 troy ounce, setiap saya mengeluarkan $35 Amerika, saya simpan emas 1 troy ounce. Ini kan sama nih peristiwanya kayak Inggris tadi, di awal tahun berapa tadi, 1694 kan. Tapi sekarang dilakukan oleh Amerika, karena sekarang Amerika jadi superpower baru. Abad 16-17 kan superpower kan Inggris memang di dunia, ya kan. Sekarang pindah nih, superpowernya Amerika. Amerika yang sekarang melakukan hal yang sama. Itu kayak cuman balik-balik aja tuh. Amerika melakukan hal sama dengan sistem moneter baru, dengan IMF, ya. Uang internasional adalah dolar, kertas yang di backup emas. Wah ini kelihatannya bagus, iya. Tapi dia juga nggak tahu
Di balik itu Amerika punya maksud apa gitu kan? Maka diterima otomatis karena kan memang bagus kan? Jadi nilai rupiah nilai mata uang dolar itu kan jadi stabil lagi. Benar itu stabil. Dari Bretton Woods sampai 72 tahun 72 ketika Bretton Woods-nya hancur itu stabil. Tapi di masa itu sama kayak Inggris tadi, Amerika nyetak 35 dolar 1 troy ounce. Tapi lama-lama nyetaknya lebih dari 35 1 troy ounce. Lama-lama mungkin nggak ada backup sama sekali, nyetak uang aja, nggak ada yang tahu juga. Apalagi Amerika waktu itu kan perang Vietnam, perang apa, butuh untuk pembiayaan. Nyetak uang banyak-banyak. Gitu. Nah, sebelum ini jadi di zaman Bretton Woods sekitar tahun 45 sampai 71 itu yang disebut era Golden Age, di mana mata uang di dunia itu stabil. Ya, personal income increase, volume of world trade increase, investment increase, international economic stability maintain. David Felix bilang bahwa there is no long period of time, tidak ada periode manapun yang stabilnya kayak ini kira-kira. Hanya periode inilah periode yang terpanjang yang keuangan dunia stabil. Itu ketika benar-benar uang di backup oleh emas. Gitu ya. Nah, sekarang nggak ada lagi. Nah, tapi nih, kenapa kok Bretton Woods collapse di tahun 71, bulannya kalau nggak salah Agustus? Kenapa collapse? Jadi Amerika secara sepihak mengumumkan bahwa mulai hari ini tidak ada lagi hubungan antara uang dolar kertas dengan backup emasnya. Ini kan sama saja kayak tadi Inggris tahun 30-an tadi, bahwa pound sterling nggak ada hubungannya dengan sterlingnya yang di ini. Persis sama yang dilakukan. Tapi ini ada peristiwanya. Apa peristiwanya? Dia ketahuan. Amerika itu ketahuan oleh intelijen Perancis. Jadi intelijen Perancis menemukan bahwa Amerika telah mencetak dolar lebih banyak daripada yang reserve yang disimpan di Federal Reserve. Dan sama kayak Inggris tadi, awalnya uang kertasnya ini boleh ditukarkan emas seharga tadi 35 dolar dapat 1 troy ounce. Gitu kan? Nah, Perancis protes, Amerika kok nyetak uang kertas lebih banyak, kalau gitu saya kembalikan uang kertas saya ingin balik emasnya. Perancis minta itu ke Amerika. Dikasih nggak? Kalau dikasih gimana? Kira-kira gimana? Kalau dikasih gimana? Atau kenapa Amerika nggak ngasih? Berarti dia merasa, ini kalau Perancis tak kasih, nanti negara lain minta. Kalau negara lain minta, padahal saya juga tahu, saya minta duit kertasnya udah kebanyakan, nggak cukup, nanti saya sendiri bangkrut, kan gitu. Dari bangkrut udah tak putusin itu aja. Mulai 1 Agustus 1971 tidak ada lagi hubungan antara dolar Amerika dengan emas yang ada di Federal Reserve. Nggak bisa lagi ditukar. Udah, semenjak itu uang kertas hanya uang kertas. Tidak ada backupnya, tidak ada apa-apanya. Maka harga emas naik tidak karuan. Sampai sekarang berapa? 1.300-an ya per troy ounce. Pernah sampai 1.700, sekarang agak turun lagi. Padahal dulunya cuma 35. Seberapa itu inflasinya itu? Coba. Luar biasa. Itulah fiat money. Ya, itu sejarah uang tuh luar biasa seperti itu, ya. Sehingga tadi Bretton Woods akhirnya kolaps secara sepihak.
US enjoy huge seniorage. Ya, Amerika sudah dengan diputus otomatis sekarang kalau Amerika nyetak dolar itu sudah langsung jadi keuntungan seniorage kan, keuntungan pencetakan uang. Padahal mungkin $100 itu ongkosnya cuma $1 mungkin atau nggak ada. Anggap aja $1 lah, berarti kan $99 keuntungan seniorage. Yang bisa begitu hanya Amerika, karena sudah ditetapkan dari tahun Bretton Woods itu hanya dolar lah uang internasional, yang lain bukan. Maka sekarang ini Amerika nyetak duit sebanyak-banyaknya, beli barang dimanapun seluruh dunia bisa. Tapi negara lain nyetak duit banyak untuk beli dinar nggak bisa, harus ditukarkan dulu dolar, atau artinya harus menjual barang untuk mendapatkan devisa, harus mendapatkan foreign currency untuk mendapatkan dolar tadi. Indonesia nggak bisa tiba-tiba nyetak rupiah, habis itu beli gandum dari Amerika, nggak bisa. Nah itu, jadi seniorage ini, Amerika ini dengan seniorage-nya itu dia bisa dengan seenaknya ngambil ghanimah untuk semua negara di seluruh dunia. Nah, tinggal cetak dolarnya, beli aja apa perusahaan apa di negara yang dia ingin beli, selesai. Itulah, kalau yang menang kan boleh menentukan kan ya. Ini kayak winner takes all gitu ya, yang menang ya udah ambil semua gitu kan, semau-maunya gitu kan. Nah itulah yang terjadi sistem uang sekarang. Maka saya juga sekarang tidak terlalu, atau sekarang saya juga menjadi paham kenapa kok dosa riba itu luar biasa. Ada 72 tingkatan katanya, yang paling rendah seperti berzina dengan ibunya sendiri. Apalagi yang pertama kayak apa? Nah, itulah kenapa dosa riba itu sangat luar biasa, karena dia mendolimi berapa orang itu coba kalau dolar Amerika. Seluruh dunia yang pakai dolar itu didolimi. Kalau rupiah mendolimi 250 juta orang. Coba bayangkan. Lah oke lah, dosanya kecil untuk persatunya. Nah, kalikan 250 juta ya jadi gede banget kan. Itulah, tapi kita kan nggak merasa bahwa riba itu dosanya segitu gedenya, kan kita nggak merasa kan. Karena saking kita sudah dibiasakan itu tuh nggak apa-apa, riba itu nggak apa-apa, uang kertas itu nggak apa-apa. Itu padahal sebenarnya ya namanya juga Al-Quran pasti benar kan, cuman kita mungkin belum memahami. Nah sekarang dengan contoh ini saya jadi paham kenapa kok dosa riba itu luar biasa, karena memang mendolimi banyak sekali orang, semua orang itu ya. Nah sudah, sekarang udah kadung sistem uang kertas itu sudah menancap. Itu bahkan di IMF itu ya ada, ini ada apa lagi nih? Sebenarnya udah nggak ada ya. Jadi nanti sampai janjikan ya. Oh, ini terus dulu ya, sebentar ya. Tadi sudah kan krisis sudah, Bretton Woods hancur, yang stabil cuma di masa dari 45 sampai tahun 71 tadi. Nih di tahun 1800 harga emas itu cuma sekitar $20. Tadi Amerika kan pertamanya $20, terus naik jadi 35 gitu kan, 35, kemudian tahun 2004 itu harganya 845, terus naik nih sampai pernah tertinggi itu tahun 2011 sampai harganya 1.500 ya. Setelah Bretton Woods-nya kolaps karena mata uangnya jadi volatile sekali, karena benar-benar fiat money saja, akhirnya terjadi apa? Krisis di mana-mana. Krisis keuangan, krisis moneter, krisis mata uang, karena mata uang. Ya, nih di mana-mana nih. Hampir di semua negara di seluruh dunia krisis setelah
Bretton Woods-nya hancur. Nah, krisis. Nah, terus nih, David Hume, ya, terinspirasi dari krisis di Inggris tadi, mempropos teori, namanya beneficial inflation. Nah, ini mulai dihalus-haluskan kata-kata inflasi ini. Ya, karena tadi kan penciptaan uang kertas baru, fiat money, menimbulkan inflasi. Sekarang ada teori beneficial inflation. Nah, dengan hipotesis bahwa penambahan money supply akan meningkatkan produksi di short run dan tidak akan menimbulkan inflasi di long run. Teori itu. Saya juga bingung ya, ini teori diderive dari politik atau gimana gitu. Ya kan? Gitu. Tapi ini lagi, ini Keynes. Nah, Keynes bukunya terkenal sekali. Nah, ya, buku yang sangat terkenal, magnum opus, nama judulnya The General Theory of Employment, Interest and Money. Nah, Keynes ini yang menerjemahkan teorinya David Hume tadi, beneficial inflation. Apa? Jadi Keynes ini memformulasikan model ya yang dikatakan oleh Austrian School sebagai inflation economics. Ya, inflation economics. Apa itu? Ya, ekonomi itu ya memang inflationary terus, inflasi terus dengan penggunaan fiat money gitu kan. Kemudian ada IMF. Nah, ini yang ingin saya katakan nih. Bahwa ketika Bretton Woods itu dibentuk, kemudian ada IMF, kemudian semua negara disuruh menjadi anggota IMF. Di dalam artikelnya IMF tuh nyebut apa tuh? Ya, dia nyebut nih artikel 4 section 2B dari agreement, exchange arrangement may include the maintenance by a member of value of its currency in terms of the special drawing rights, bla bla bla. Cooperative arrangement by a member maintain the value of their currency in relation with the value of the currency, nggak penting. Question by a member of US Congressman. Nah, nih ini sebenarnya penting nih. Artikel 42B itu sebenarnya dia menyebutkan bahwa nih, kita baca pelan-pelan. 1. The maintenance by a member of a value for its currency in terms of the SDR or another member other than gold selected by the member. Artinya, setiap negara boleh membuat currency-nya masing-masing, ya, yang dihubungkan dengan SDR, tapi tidak boleh menggunakan emas. Jadi boleh saja menggunakan mata uang apapun, tapi tidak boleh emas. Itu kata-kata itu tuh arti dibaliknya apa ya? Ya mungkin alasannya mereka, lah kan aku yang bikin uang kertas, jadi emasnya nanti akan jadi reserve, jangan dijadiin uang lagi, goldnya itu udah ganti kertas, gitu. Nah, tapi ini yang dipertanyakan nih oleh anggota Kongres Amerika, namanya, nah di sini nih, namanya Ron Paul. Ron Paul itu punya pandangan atau school of thought-nya itu Austrian School. Ekonomi itu kan mazhabnya macam-macam. Salah satu mazhabnya namanya Austrian. Nah, dia nih nulis surat ke IMF, bilang
I'm writing regarding artikel 4 section 2B tadi yang mengatakan bahwa this language prohibit countries who are member of the IMF from linking their currency to gold. Tadi kan dibilang nggak boleh other than gold kan, goldnya nggak boleh. Thus, the IMF is forbidding countries suffering from an erratic monetary policy from adopting the most effective means of stabilizing their currency. Nah, memang tadi sejarah Al-Qaimah kan begitu kembali ke dinar dirham selesai, krisis berhenti. Sekarang pun kalau mau berhenti dari uang kertas, kembali ke emas perak, selesai. Atau paling tidak yang sering diusulkan oleh Prancis itu apa? Ketika krisis Asia tahun 97-98, ketika krisis global financial crisis kemarin, yang diusulkan oleh Prancis apa? Kembali ke Bretton Woods. Selalu. Karena menurut dia ini sistem sekarang ini nggak sustain. Ya memang nggak sustain. Tapi kan Amerika superpower. Diusulin kayak gitu ya dia nggak mau, tetap nggak mau. Tapi selalu tiap kali ada krisis pasti ada negara yang ngomong, dan selalu yang ngomong saya perhatikan Prancis terus dari dulu, dari yang 71 terus krisis Asian Crisis, Global Financial Crisis 2008, yang ngomong Prancis terus, yang menggugat Amerika gitu loh, menggugat sistem moneter internasional yang sekarang itu digugat terus sama Perancis, terus-terusan Perancis gitu ya. Nah ini tadi yang Keynes Inflation Economics, walaupun dikrisis, walaupun dikritik terus, ya tetap saja, karena kan menurut saya ya nggak akan berubah selama Amerika masih jadi superpower, nggak akan berubah. Karena kalau berubah, keuntungan tadi, ghanimah tadi dia nggak bisa dapat lagi. Gimana dapatnya? Ya padahal dapatnya dari nyetak uang. Maka siapapun ingin menggunakan uang selain dari dolar untuk transaksi internasional pasti dihalangi oleh Amerika. Yang paling getol tadi kan Prancis kan. Akhirnya Eropa membuat Economic Union, ya kan? Membuat European Union, akhirnya membuat uang baru, Euro. Itu 50 tahun membuatnya. Dan itu pun sudah direcokin terus sama Amerika. Karena kan begitu menggunakan euro, kan nggak pakai dolar lagi. Berarti dolar nggak dipakai, berarti Amerika nggak bisa mendapat keuntungan senorage, pencetakan uang, karena nggak dipakai. Nah, jadi sebenarnya paling gampang kalau mau mirip-mirip kayak Eropa itu, negara-negara oki misalnya bersatu, bikin mata uang sendiri, walaupun belum dinar, itu sudah melukai Amerika. Kan lama-lama tambah sedikit kan, sekarang ada blok lagi, bikin lagi, nanti lama-lama ya sudah uangnya balik lagi satu sedunia, kembali lagi ke backup emas atau emas gitu kan. Kalau nggak digituin, Amerika tetap kuat terus sistem moneter gitu. Tapi ironisnya lagi, Bank Sentral Amerika yang mencetak dolar tadi, yang keuntungannya luar biasa banyak, itu bukan lembaga publik, lembaga private. Undang-undang Bank Sentral Amerika itu diundangkan tahun 1913, tidak pernah diamandemen. Itu satu-satunya undang-undang Bank Sentral yang tidak pernah diamandemen. Indonesia, wah, berkali-kali amandemen. Negara-negara lain amandemen. Ini tidak pernah diamandemen. Kenapa? Ya, nih ada ceritanya nih. Jadi waktu itu presidennya Woodrow Wilson. Saya mungkin udah pernah cerita ya, atau mungkin di kelas lain ya. Beda angkatan. Ya. Woodrow Wilson itu yang menandatangani Federal Reserve Act tahun 1913.
Itu yang pintar bahasa Inggris coba terjemahkan, coba tuh. I'm a most unhappy man. Apa? Saya orang yang paling tidak bahagia. Yeah. I have unwittingly ruined my country. Saya sudah secara tidak sengaja, dia bilangnya gitu, merusak negaraku. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Negara industri besar dikontrol oleh sistem uang, maksudnya itu. Sistem of credit itu sistem uang. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation therefore and all of our activities are in the hands of a few men. Artinya yang punya Federal Reserve itu. Ya. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated government in the civilized world. No longer a government by free opinion, no longer a government by conviction and the vote of the majority, but a government by the opinion and duress itu tekanan of a small group of dominant men. Itu siapa? Pemilik Federal Reserve. Makanya ketika Amerika mencetak uang, itu kan yang mencetak Federal Reserve, bukan pemerintah. Kemudian dipinjamkan ke pemerintah Amerika. Jadi pemerintah Amerika itu sekarang itu berhutang ke Federal Reserve, sudah tidak bisa, sudah terjerat rentenir, kira-kira gitu. Kayak orang udah terjerat rentenir nggak bisa balikin. Kayak apa sih kalau orang udah terjerat utang nggak bisa balikin? Kalau sama yang mau nagih utang dia gimana? Nurut aja kan? Nah makanya Amerika nurut terus apa kata Israel. Misalnya nih, Israel ngebom Palestina, Sabra Satila apa dikecam oleh PBB karena Amerika anggota tetap Dewan Keamanan veto. Apa-apa yang dilakukan oleh Israel veto oleh Amerika. Karena apa? Ya udah kecocok hidungnya. Dia udah nggak bisa apa-apa. Amerika itu mau tidak mau dia harus mengikuti apa maunya Israel, pemilik Federal Reserve-nya. Nah, gitu. Itu cerita dunia moneter sekarang tuh kayak gitu. Jadi ilmu moneter sendiri tadi sebetulnya kalau uangnya nggak kertas, balik lagi tadi, nggak perlu ada bank sentral, ya kan? Paling-paling cuman ada pengawas atau pencetak uang dinar dirham tadi, menstandarkan aja kan? Tapi nggak perlu adanya bank sentral. Mungkin untuk ngatur sirkulasi saja. Nah, apalagi moneter Islam. Orang yang konvensional sebetulnya nggak ada. Jadi ilmu moneter itu ilmu yang ada karena ada fiat money. Itu awalnya. Karena sejarah uang tadi yang diselewengkan dari uang yang jas, uang yang adil kepada uang yang tidak adil, yang hanya menguntungkan sekelompok orang yang menciptakan uang itu. Makanya uang kertas itu nggak boleh orang lain nyetak. Coba kalau boleh, semua orang nyetak uang kertas kan. Walaupun kita bisa nyetak persis, tetap dianggap palsu kan. Aspal gitu kan, asli tapi palsu gitu kan. Nah gitu, karena uang itu cuman karena dia mendapatkan otoritas dari negara sebagai inilah uang yang resmi. Ini yang dicetak oleh Peruri kalau Indonesia, yang mengeluarkan nanti Bank Indonesia. Itulah uang yang resmi. Ya sudah. Jadi kalau di Indonesia sekarang yang untung senoret siapa? BI. Jadi sumbernya riba itu ada di BI. Gitu ya. Sumbernya riba ada di BI. Tapi kalau orang BI dikatain gitu mungkin marah, tapi kalau saya sih enggak. Memang iya, mau gimana? Memang iya. Ya gimana itu harus dirubah? Gitu kan? Gimana itu harus dirubah? Ya itu nanti tugas kalian lah merubah. Ya. Dan merubah itu kalau sudah diinstitusionalisasikan itu sulit. Itu hebatnya
Itu hebatnya orang-orang Yahudi. Dia selalu membuat diinstitusionalisasikan, jadi sulit sekali dirubah. Diformalkan. Ada undang-undangnya, ada ini institusinya, semuanya. Susah jadinya mau dirubah. Selalu begitu mereka kalau membuat. Ya. Udah jam 8. Mungkin ceritanya sementara sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sejarah uang. Jatah kita sampai 1,5 jam itu Pak Skarya. Silakan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Skarya. Jadi saya ada dua pertanyaan yang dari dulu saya bertemu dengan Pak Skarya sekitar 3 kali dan saya bisa dapat kesempatan untuk bertanya. Ya. Ya. Terus yang pertama adalah mengenai uang kita dan fiat money. Ya benar seperti Bapak dan saya bareng juga sadar bahwa memang untuk merubah itu dari dulu kebutuhan di pikiran saya yang Bapak Askarya sampaikan itu mustahil dilakukan. Artinya perubahan fiat money kepada uang itu mustahil gitu kan. Yeah. Untuk saat ini ya bisa, cuma kalau kita nggak perang dengan darah kan bisa dibilang mustahil. Ya, menurut saya ternyata kelemahan dari ya Pak Omi juga punya dengan saya bahwa memang itu bisa dirubah adalah dengan formalitas. Tapi dalam hal ini karena saya sempat berpikir begini, karena kesusahannya itu maka yang perlu dilakukan sekarang atau dalam jangka pendek itu adalah membuat bagaimana fiat money itu atau rupiah itu kuat ya, untuk jangka pendek. Jangka panjang pasti saya juga ingin bahwa nanti mengembalikan uang itu pada dolar tapi artinya saat ini nah itu bisa dilakukan itu dengan memperbanyak bagaimana Pak membuatkan itu gitu, maksudnya secara Islami. Kalau misalnya sekarang dengan sistem yang sekarang itu kan saya belum kepikiran gitu, maksudnya secara realnya itu bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua mengenai golimatnya Amerika yang dinikmati sampai sekarang, itu kan kalau secara bisa kita bilang bahwa ekonomi memang tidak bisa terlepas dari politik. Tapi saat ini kehadiran Cina itu cukup mengganggu Amerika. Nah dalam hal ini berarti golimatnya Amerika ini sudah menghabis sebenarnya Pak. Itu menurut saya. Apakah itu berarti kita bisa belajar lebih dari Cina seperti hadis? Bukan hadis ya, ada yang kita harus belajar dari Cina seperti itu. Ya, jadi pertama dalam jangka pendek bagaimana supaya rupiah itu tidak nilainya tidak turun terus gitu ya. Ini yang di bawah ini ada contoh nih ya. Ongkos naik haji di Indonesia. Tadi kan emasnya sendiri yang takdirnya terhadap dolar harganya 35 dolar per troy ounce sekarang jadi 1.300-an kan. Itu sudah inflasi sendiri kan. Emas terhadap dolar sudah inflasi. Sekarang rupiah terhadap dolar juga inflasi, lihat nih. Kalau ini malah rupiah terhadap dinar langsung. Nih. Dulu tahun 97 naik haji itu ongkosan 97 dinar. Tahun 2000 turun jadi 70 dinar. Tahun 2003 turun jadi 50 dinar. 2007 jadi 30 dinar. 2010 jadi 22 dinar. Tanggal 2012 jadi 5 dinar. Dalam dinar naik haji naik apa turun? Turun. Tapi tiap tahun Departemen Agama mengumumkan ongkos naik haji turun atau naik? Kok bisa? Dalam rupiah naik terus, tapi kalau diukur dalam dolar, dalam dinar kok turun?
Ya itulah inflasinya rupiah luar biasa. Gitu kan? Ya. Nah, sekarang gimana supaya rupiah tidak terlalu inflasi atau bisa stabil? Ada dua hal yang ini dua-duanya fundamental. Karena fundamental juga sulit dikerjakan. Satu, Indonesia itu selalu besar pasak daripada tiang. Beli lebih banyak daripada kemampuannya. Sehingga otomatis perdagangan dengan luar Indonesia dengan negara lain, Indonesia selalu defisit. Kalau defisit, itu mata uang kita otomatis melemah. Kalau ingin nggak melemah, bikin surplus. Ya sama saja kalau kamu tadi bilang belajar dari Cina, Cina itu selalu surplus. Surplusnya luar biasa sehingga mata uangnya malah terapresiasi, bukan terdepresiasi. Itu hukum ekonomi saja itu. Ya. Kalau kita menjual lebih banyak, negara ekspor lebih banyak daripada impor, itu baru rupiahnya, mata uangnya kuat. Dah itu aja itu. Satu itu dilakukan itu sudah. Tapi kan susah, udah jadi gaya hidup. Coba yang kalian pakai semua yang made in Indonesia berapa? Atau yang bukan made in Indonesia berapa itu dari yang dipakai? HP, ada yang pakai HP bikinan Indonesia? sepatu, ada yang pakai ya, sepatunya Nike, Adidas, Bandung. Nah, bagus kalau pakai yang bikinan Indonesia. Coba itu udah jadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Ya, maunya produk luar, gitu kan? Jadi ini harus merubah mindset masyarakat semua. Cinta produk sendiri itu gimana caranya tuh? Dan terus ada yang memproduksi. Di Indonesia kebanyakan pedagang ngimpor aja tuh dijual di sini untung selesai. Ngapain saya harus berproduksi? Karena pemerintah tidak pernah atau bukan tidak pernah ya, kurang mendorong atau kurang memberikan insentif kepada yang memproduksi. Tapi insentifnya kebanyakan untuk yang berdagang. Masa sampai sekarang kita nggak punya mobil sendiri? Bisa nggak buat? Ya sebenarnya bisa, tapi insentifnya tidak di situ. Jadi ya mendingan jualan daripada memproduksi. Itu semuanya apa saja. Yang kedua, dari sistem moneter, ya, dari sistem moneter itu kalau dilihat dari pengalaman bank-bank sentral, ketika negara atau bank sentral mempunyai cadangan devisa banyak, ya tadi kan banyaknya cadangan devisa juga karena surplus kan, tapi disimpan dalam bentuk emas. Ini ada data ya, ternyata Rusia, Cina itu pada rame-rame ngumpulin emas, ya, ngumpulin emas. Saya juga baru tahu gitu, kalau mereka ternyata banyak-banyak ngumpulin emas, gitu. Mana ya? Bentar, tak cariin. Judulnya FKP. No match. Ya. FKP mana FKP? FKP mana FKP? Nah ini FKP. Ya. Lihat nih. Nah. Nih. Cina ngumpulin emas. Semua ngumpulin emas. Swiss yang dulunya paling banyak ngumpulin emas, dia malah mengurangi cadangan emasnya, terjadilah krisis.
sekarang balik ke zaman merkantilisme kan ya. iya, ini jadi ternyata negara-negara yang mempunyai cadangan emas kuat itu mata uangnya lebih stabil. Lebih stabil. Jadi dua tadi solusi utama, semuanya fundamental. Jangan besar-besar daripada tiang, harus surplus. Yang kedua, kalau sudah punya devisa, banyak-banyak nyimpan devisa itu dalam bentuk emas. Gitu. Ya. Dan yang melakukan ini ternyata mereka juga, Cina, Rusia, mereka melakukan itu semua. Gitu. Ini yang lucu lagi nih. 13 negara di Amerika vote for gold currency. Karena apa? Ya tadi ternyata keuntungan senioritasnya bukan untuk pemerintah, bukan untuk masyarakat Amerika kan, untuk pemilik Federal Reserve-nya kan. Maka masyarakatnya pun ingin ya udah daripada gitu balik lagi aja ke uang emas. Nah, Utah, Missouri, South Carolina, Montana, Colorado, Idaho dan seterusnya nih. Nah, misalnya Utah nih membuat Sound Money Act. Mereka mempunyai yang namanya American Eagle, Silver Eagle sama Gold Eagle. Tapi ini gedenya beda nih, nggak kayak dinar dirham, dia punya ukuran sendiri. Jadi mereka juga tahu bahwa mereka dirugikan, gitu, ya, gitu. Ya. Saya mau bertanya nih, sekarang kan lagi viral gitu kan tentang penjualan dinar dirham, salah satunya oleh Pak Zain Zaidi. Nah, itu kan beliau ini menjual dinar sama dirham. Apakah ini juga bisa menyelesaikan masalah? Ya. Ya, jadi ada kelompok namanya kelompok wakalah. Apa ya? Saya lupa nama kelompoknya. Pokoknya Pak Zain Zaidi itu ya, pokoknya kelompoknya. Itu dia berusaha menggunakan mata uang dinar dan dirham. Nah, karena di Indonesia mata uang resmi adalah rupiah, mata uang dinar dan dirham yang digunakan oleh kelompok Pak Zain Zaidi ini namanya apa sih, kok lupa? Murabitun atau apa ya? Murabitun ya. Murabitun ini itu hanya yang kita sebut tadi complementary currency. Kayak juga ini negara 13 states ini dia pakai uang emas ini complementary currency, bukan main currency, bukan uang utama. Ya. Bisa digunakan, bisa, tapi hanya di kalangan terbatas. Dia tidak akan berubah menjadi mata uang utama kecuali melalui kekuasaan. Kalau negara tidak mengakui itu ya tetap tidak diakui. Gitu. Bagaimana cara suatu negara bisa kembali ke dinar dirham? Iya, pertama putus hubungan dengan IMF. Keluar dulu dari IMF. Orang IMF yang melarang menggunakan mata uang. Mas, keluar dulu dari IMF. Mungkin bikin blok sendiri, ya. Itu terjadi di Amerika Latin. Mereka pada keluar IMF, punya sistem moneter bikinan itu sendiri. Ya, termasuk Venezuela, beberapa negara, apa istilahnya namanya saya juga lupa. Itu baru nanti bisa membuat. Kalau menurut saya yang kan sekarang kan modelnya bukan perang ya. Nah, model bukan perang itu ya tadi membuat mata uang sendiri di kelompoknya. Oki yang paling mungkin tuh ya Oki negara Islam membuat kayak euro. Nanti mungkin ada negara yang merasa dirugikan lagi membuat lagi mata uang kelompoknya sendiri apa. Lama-lama Amerika cuma digunakan oleh Amerika sendiri kan. Lama-lama kan berarti ya sudah nanti bisa lama-lama banyak sekali uang-uang internasional yang untuk masing-masing kelompoknya nanti. Ya akhirnya nggak ada manfaatnya lagi kan. Akhirnya nanti bisa kembali jadi satu uang lagi. Gitu. Emas itu
Tidak boleh. Berarti meskipun kita punya dinar 4,25 gram dengan 1 dinar, dan ada penjual yang kemudian menjualkan barangnya, dia ngomong ini harganya 1 dinar, kita beli pakai dinar, tak boleh. Nah, itu hanya berlaku tadi kalau dia dinamakan complementary currency, berarti dia boleh hanya kepada yang setuju saja. Kayak Murabitun tadi, ada merchant-merchant yang setuju, ya kayak dulu zaman Visa atau Mastercard, tokonya ditempelin Visa. Hanya itu aja yang mau. Yang lain nggak mau. Berarti boleh asal dua-dua sama setujunya ya? Nah, ini juga saya soal undang-undang ini saya juga belum, di Indonesia belum paham benar complementary currency yang dibuat oleh sekelompok orang itu boleh atau tidak. Itu mungkin nggak ada aturannya menurut saya. Cuman kalau uang itu dianggap ini sekarang jadi uang yang sah, pasti tidak. Tapi hanya untuk kelompok terbatas di antara mereka sendiri, mungkin nggak apa-apa. Artinya dia tidak menjadi publik untuk semua orang. Kalau publik kan berarti kayak menggantikan rupiah kan? Ya, tapi kalau kecil-kecil menurut banyak kan jadi publik juga. Nah itu makanya yang dilakukan Zaim Zaidi kan gitu. Dia memperbanyak jaringan toko-toko apa yang mau menerima dinar dirham. Nah tapi karena sekarang masih sangat sedikit, pemerintah juga diam saja, nggak ada efeknya. Mungkin kalau dia jadi besar, baru pemerintah, loh ini kok mengganggu rupiah, nah mungkin saja baru melakukan sesuatu. Sekarang belum dilakukan apa-apa karena efeknya masih hampir tidak terasa. Terakhir satu lagi mungkin Pak. Ya. Kalau seandainya Indonesia sendiri keluar dari IMF dan kembali ke peradaban, mungkin dampaknya apa? Di luar dari politik ekonomi. Yang jelas nggak bisa sendiri. Kalau sendiri nggak akan kuat pasti. Dikucilkan nanti. Nggak usah jauh-jauh. Peristiwa Saddam Hussein, peristiwa Libya Gaddafi, itu di balik itu tuh ada masalah mata uang. Ya, seperti Saddam Hussein itu kayak Gaddafi juga, itu mengalihkan transaksi minyaknya yang tadinya dengan dolar ganti pakai euro. Ya Amerika marah. Kalau marah ya namanya cuma satu negara kecilnya dihabisi. Ya gitu. Nggak mungkin kuat kalau satu negara saja sendiri nggak akan kuat. Tapi kalau sekelompok negara kayak tadi Europe bersatu, gitu kan? Atau OKI bersatu, itu baru mungkin. Tapi kalau sendiri-sendiri ya pasti nanti dihabisin. Jadi modal mereka itu sebelum ada bahkan baru bibit-bibit kecil dihabisin. Tahu nggak di Amerika itu ya, Kongres itu kalau itu adalah usulannya dari Israel gitu ya, itu semua tuh harus aklamasi 100% setuju. Yang tidak, nanti dia dicari-cari kesalahannya. Itu padahal misalnya anggota Kongres berapa sih saya nggak tahu. Kalau Indonesia berapa? Misalnya 450. Satu orang nggak setuju kan nggak ada masalah sebetulnya. Di Amerika itu masalah. Satu itu nanti dicari-cari kesalahannya supaya dia tidak jadi anggota dewan lagi. Gitu. Harus 100%. Jadi Amerika itu benar-benar sudah kayak, ya itu tadi kalau menurut saya kayak kerbau dari cocok hidungnya. Ya udah ngikutin apa tuannya mau membawa kemana, udah ikut. Itu sampai seperti itu. Walaupun kelihatannya wah hebat ya, demokrasi, ada republik, ada demokrat, itu cuman itu wayangnya, dalangnya tuh ada yang ngatur. Itu loh. Sama aja. Gitu. Semua harus mendukung kebijakan Israel. Satu lagi ini Pak. Ya. Tadi kan semasa Pak tadi kan sebagai karena perbedaan
ini karena semua dunia harus memakai dolar. Mm-mm. Ya, dan satu dolar dinilai dia ada satu uang 35. Ada 35. Ya. Kalau untuk pada tahun 71 itu Pak, Mm-hmm. dan dilanjutkan lagi oleh Smithsonian pada tahun 71 itu, tapi mengubah skalanya menjadi 38 dolar gitu lah itu Pak. Nah, tapi kan juga pada tahun 73 juga runtuh juga kesepakatannya jadi begitu kan. Nah, kalau seandainya tadi kan dolar menjadi digunakan seluruh negara. Nah, kalau seandainya seperti peraturan-peraturannya yang kemarin kan ada peraturan nih dari Indonesia melakukan ekspor ke Malaysia, keadilan tidak lagi menggunakan dolar gitu. Yeah. Nah, kalau seandainya sebuah negara itu semua diperluas gitu. Artinya bisa nggak kita keluar dari jabatan gitu? Iya, itu salah satu cara. Jadi sekelompok negara misalnya ASEAN. Ya, ASEAN kan banyak negara nih. Sekarang 15 ya atau berapa? Ini ASEAN. Dia membuat misalnya yang namanya multi currency arrangement. Udah berdagang aja terus, berdagang, baru setiap 3 bulan settlement. Tiap 3 bulan settlement. Kan berarti nggak banyak menggunakan uang itu. Yang dilakukan sekarang kan seperti itu. Settlementnya hanya setiap kali waktu tertentu. Settlement. Waktu berdagang ya sudah dihitung itu berapa rupiah, itu berapa ringgit, itu berapa baht, itu berapa. Udah nanti ketika setelah 3 bulan dihitung. Oh kamu harus bayar ini ke sini. Selesai. Nggak ada uang dolar yang dipakai itu. Nggak ada. Bisa itu. Sudah dilakukan beberapa negara. Gitu. Seperti itu iya. Gitu. Cuman kalau masih kecil mungkin Amerika belum terlalu. Nah, tapi nanti kalau mungkin begitu jadi gede, baru nanti Amerika ini kok mulai mengancam nih. Nah, kalau nggak mengancam, didiamkan saja. Gitu. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih pada Mas, kita beri applause dulu. Ya, ini tadi saya sudah bilang Pak Askarya, ini direkam, tujuannya adalah nanti mungkin ada bahan-bahan di sini yang akan masuk sebagai ujian nanti di UTS. Saya beberapa kali ikuti Pak Askarya, beliau kadang-kadang ini ya, nganu BI, seperti tadi yang dia bilang, maksud saya itu, saya sudah bilang Pak Askarya tadi, kalau ada yang sekiranya ada yang private untuk dijelaskan kepada mahasiswa ini menjadi pelajaran baru diomongkan. Tapi juga sudah diomongkan, tapi insya Allah nggak apa-apa, insya Allah aman-aman saja. Jangan di upload di YouTube. Nanti dilihat sama Pak Ferry Warjio. Pak Askarya udah lama di break, tapi itu jelek-jelek. Nanti kalau mau upload di aula di internal ini kampus ya di aula nanti silakan, kemudian dibuat rangkuman nanti ya kemudian satu dua soal nanti buatkan di sana. Tapi memang ada sejarahnya kenapa saya tetap di BI. Itu ada sejarahnya. Ya, ketika saya kuliah S3 di Amerika, saya belajar ekonomi konvensional. Saya merasa ini ilmu kok aneh gitu. Saya S1-nya bukan ekonomi ya. Saya S1-nya kan teknik. Belajar ekonomi. Merasa ilmu ini aneh. Ilmu ekonomi kayak gini aneh. Terus saya mencari-cari apa yang benar. Saya kebetulan waktu itu ya mulai sadar. Mulai dekat dengan Islam, mulai belajar Islam. Terus saya cari-cari ekonomi dalam Islam itu seperti apa. Akhirnya saya tahu riba, tahu ini, tahu itu. Saya jadi gundah. Padahal saya bekerja di Bank Indonesia. Sumbernya riba. Nah, terus suatu ketika kita kan sering suka manggil ustadz. Waktu itu kita manggil ustadz
Samsi Ali yang di New York. Kita panggil ke Pittsburgh, saya kuliahnya di Pittsburgh. Nah, karena saya lama tinggal di Pittsburgh, saya suruh jadi kayak yang dituakan gitu kan. Jadi kalau ada ustadz, biasanya saya yang jemput, tidurnya biasanya juga di apartemen saya. Nah gitu. Ini sekarang lagi Ustadz Samsi Ali. Saya tanya ke Ustadz Samsi Ali, Ustadz, saya bekerja di pusatnya riba. Apa itu? Bank Sentral, Bank Indonesia. Baiknya gimana Ustadz? Keluar atau gimana gitu? Keluar juga saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus Ustadz Samsi Ali bilang, kalau Anda keluar, terus orang-orang seperti Anda keluar, nanti yang ada di Bank Indonesia sisanya siapa? Mereka, gitu kan. Berarti kalau sisanya mereka, nanti keuangan di Indonesia yang menguasai siapa? Mereka, kebijakannya yang menguntungkan mereka. Jadi gimana Ustaz? Anda tetap di dalam, tapi ya sedikit-sedikit mengubah. Nah gitu. Nah sehingga saya mantap. Tetap di BI, tapi ngeritik BI terus. Dan saya nggak mau ngurusin yang konvensional sama sekali. Saya maunya ngurusin yang syariah. Nah itu itulah saya. Ini kalau diupload boleh nih, Pak. Tapi yang ini tadi emang nggak dimasukin. Hati-hati lah. Gitu ceritanya. Ya. Gitu. Baik, seperti yang saya bilang, minggu depan berarti ekonomi pembangunan akan mulai Selasa sama Rabu. Ya, nanti mungkin juga ya. Baik, dengan demikian selesailah kuliah tamu malam ini. Sekali lagi kita beri aplaus pada Mas Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.